Latar belakang terjadinya peristiwa PKI Madiun diawali atas kekecewaan terhadap Perjanjian Renville. Perjanjian Renville menetapkan garis demokrasi yang membatasi wilayah Indonesia hingga tersisa hanya sebagian Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahkan TKR diharuskan untuk berpindah ke wilayah Jawa Tengah dan Jogja sesuai dengan Perjanjian Renville. Hasilnya, mosi parlemen dilayangkan terhadap Amir Syarifuddin yang terpaksa mengakhiri jabatannya selaku Perdana Menteri. Amir Syarifuddin yang jatuh dari kursi Perdana Menteri akhirnya memutuskan untuk membentuk Front Demokrasi Rakyat. FDR dibentuk sebagai oposisi bagi pemerintahan Hatta dengan menghimpun gerakan-gerakan kiri seperti PKI, Partai Sosialis, Pesindo, Partai Buruh, SOPSI, dan Barisan Tani Indonesia. Isu utama yang menjadi perhatian bagi FDR hingga menuai kecaman adalah mengenai kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA. RERA bertujuan untuk mengurangi jumlah 463.000 tentara, 90.000 laskar rakyat yang juga sebagian besar merupakan pendukung komunisme hingga penghapusan jabatan gubernur militer di Surakarta yang pada saat itu berada di bawah kendali FDR. Dengan tujuan akhir adalah untuk mengurangi kekuatan komunis sekaligus membentuk angkatan militer yang profesional. Gerakan kiri semakin bertambah radikal setelah Musso yang diutus oleh Komunis Internasional untuk menyebarkan paham komunis kembali ke Indonesia dengan membawa konsep yang dikenal dengan Jalan Baru. Ada 3 poin yang menjadi bagian dari konsep Jalan Baru, yaitu pertama, dibentuknya fraksi nasional guna menghimpun kekuatan komunis dan non-komunis di bawah pimpinan PKI. Kedua, PKI menjadi partai tunggal Marxis-Leninis. Dan yang ketiga, perjuangan PKI segaris dengan perjuangan komunis internasional. Dampak dari konsep Jalan Baru adalah dibentuknya PKI bawah tanah, mengakibatkan partai-partai yang tergabung dalam MPR membubarkan diri dan bergabung di dalam PKI. Selain itu, dibentuk juga Kulit Biro PKI yang dipimpin oleh Musso, Amir Syarifuddin yang menjadi sekretaris pertahanan, sedangkan anggota-anggota muda seperti Aidit, Lukman, dan Nyoto menjadi bagian dari Kulit Biro. PKI terbentuknya PKI pimpinan Musso dan Amir menjadi awal dari tindakan PKI untuk menciptakan negara komunis di awal-awal lahirnya Indonesia. Nah, itulah latar belakang dari lahirnya peristiwa PKI Madiun 1948. Peristiwa Madiun 1948 adalah sebuah konflik antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok oposisi sayap kiri yaitu Front Demokrasi Rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia. Front Demokrasi Rakyat terdiri atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan Pesindo. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin untuk menjauhkan kabinet Hatta. Untuk hal tersebut, Amir Syarifuddin pada tanggal 28 Februari 1948 membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR di Surakarta. FDR terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI, dan SAR Bupri. Adapun strategi yang diterapkan FDR adalah sebagai berikut. 1. FDR berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. 2. FDR menarik pasukan pro-FDR dari medan tempur untuk memperkuat wilayah yang telah dibina. Yang ketiga, FDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan. Dan yang terakhir, di dalam parlemen FDR mengusahakan terbentuknya Front Nasional. Kegiatan FDR dikendalikan oleh PKI sejak Musso kembali dari Uni Soviet. Atas anjuran dari Musso, partai yang tergabung dalam FDR meliburkan diri dalam PKI. Selanjutnya, PKI menyusun Politbiro Dewan Politik dengan ketuanya Musso dan Sekretaris Pertahanan Amir Syarifuddin.
dalam rangka untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, Musso dan Amir Syarifuddin berkeliling ke sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mempropagandakan PKI beserta programnya. Sambil menjelek-jelekan pemerintah, PKI mempertajam persaingan antara pasukan TNI yang pro PKI. Jalannya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI Madiun diawali di bulan Mei. Aksi mogok dilakukan oleh FDR dengan menghimpun massa di pabrik tekstil milik negara di Delaware. Hasil PKI semakin radikal setelah bulan Agustus. Musso yang kembali ke Yogyakarta melakukan aksi provokasi kepada pemuda, tentara, dan sekaret buruh untuk melakukan aksi demonstrasi dan pemupukan. Aksi provokasi dimaksudkan untuk mengambil alih lahan-lahan milik tuan tanah di daerah Surakarta. Aksi PKI pimpinan Musso yang pro-Soviet ternyata sangat membahayakan posisi RI yang kala itu sedang mengupayakan menarik simpati dari Amerika Serikat. Pemerintah berupaya untuk mencegah pengaruh Musso yang semakin meluas dengan membebaskan Tan Malaka untuk menjauhkan golongan kiri, namun berakhir dengan kegagalan. Menginjak tanggal 13 sampai 16 September tahun 1948, pergerakan PKI yang semakin untuk melakukan provokasi yang datanya menimbulkan bentrok pertamanya dengan TKR. Namun di tanggal 17 September, TKR ternyata berhasil untuk memukul mundur PKI, namun PKI mendapatkan momentum untuk menguasai Madiun di tanggal 18 September. Hingga tanggal 19 September, akhirnya Musso mengumumkan dalam siaran radio mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia. Adapun akhir dari pemberontakan PKI Madiun. Adapun langkah Soekarno-Hatta untuk menyelesaikan pemberontakan setelah mendengar kabar mengenai berdirinya Republik Soviet Indonesia. Soekarno yang marah segera berpidato melalui siaran radio. Soekarno menyampaikan ultimatum yang ditujukan kepada seluruh elemen dari gerakan PKI Madiun untuk memilih Musso atau Soekarno-Hatta. Efeknya mengakibatkan sebagian orang yang awalnya pro PKI memutuskan untuk memilih pemerintah. Bahkan FDR di Banten dan Sumatera menyatakan tidak terlibat dengan gerakan Madiun. Mendengar pidato Soekarno, Musso membalasnya melalui siaran radio yang berisi bahwa PKI akan berperang hingga titik darah penghabisan. Pidato yang disampaikan oleh Musso mengakibatkan Hatta bersama dengan Kneips akhirnya menyetujui undang-undang yang memberikan kepuasan kepada Soekarno selama 3 bulan untuk menyelamatkan Republik. Soekarno yang diberikan kuasa akhirnya meminta kepada jajaran TKI untuk melaksanakan operasi penumpasan PKI dengan menunjuk Nasution dan Gatot Subroto selaku pimpinan operasi untuk melakukan penumpasan. Dampaknya, TKR berhasil untuk memukul mundur PKI keluar dari Madiun, sehingga berhasil menembak mati dan menangkap Amir Syarifuddin hingga mengakhiri PKI Madiun 1948.